Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan untuk mengikuti satu kegiatan ilmiah ya. Insya Allah yang saya sampaikan ini mengenai tata laksana stroke fase akut. Ya. Oke, kita ini selanjutnya kita ada pendahuluan ya. Stroke itu adalah menurut WHO tahun 1986 itu gangguan fungsional otak baik vokal maupun global yang lebih dari 24 jam ya, berasal dari gangguan aliran darah dan bukan karena sementara ya, jadi ini menetap ya, tumor ataupun karena stroke sekunder karena trauma atau infeksi. Kita bagi menjadi tiga, ada yang iskemik ya, sumbatan, ada yang perdarahan ya, gambarannya seperti ini, dan ada perdarahan subarachnoid. Oke, nah ini prevalensi stroke Indonesia menurut riskesdas yang 2013 ya, ini masih 2013, ini Jawa Barat yang dilingkarin itu lumayan ya, berada pada posisi pertengahan nih ya di Jawa Barat ini ya. Jadi ini harus menjadi satu warning buat kita bahwa terjadi angka kejadian stroke di 1000 penduduk itu lumayan cukup besar ya, mesti harus lebih hati-hati. Nah jenis stroke ini, yang sebelah sini ini iskemik ya. Jadi ini hemoragik itu menempati sekitar 12% ya, 12% dari dari keseluruhan stroke ya. Stroke jenis yang lain ada atherosclerotic ya, cerebrovascular disease, ada small vessel disease, ada cardiac emboli ya, ada cryptogenic. Nah, ini semuanya adalah stroke infarct. Stroke infarct itu keseluruhan di luar yang 12% yang hemoragik tadi. Nah, patologinya bagaimana? Kejadian stroke ini yaitu karena kurangnya aliran darah ke otak, kurang dari 10 ml per 100 gram jaringan otak per menit ya. Sehingga akan mengubah terjadinya interaksi biokimia sel dan membran yang irreversibel membentuk daerah infark. Hipertensi tidak terkontrol, pecahnya aneurisma, malformasi arteri vena, angioma cavernosa, alkoholisme ya. Ada diskrasia darah, ada terapi antikoagulan, dan ada angiopati amiloid. Ini juga bisa mengakibatkan satu kejadian stroke. Pecahnya aneurisma pada percabangan arteri besar, malformasi arteri vena ataupun tumor juga bisa mengakibatkan satu kejadian stroke. Nah, kemudian apa gejala-gejala stroke? Yang paling mudah itu FAS ya. FAS itu facial weakness, jadi kelemahan muka ya yang tidak simetris. Yang paling gampang adalah suruh senyum ya. Ketika diminta untuk senyum, kemudian yang satu drop ya, yang satu tidak bisa ketarik gitu. Nah, itu berarti ada kelemahan di wajah. Yang kedua arm weakness, jadi kelemahan di lengan ya dan tungkai sebelah badan. Jadi misalnya tengah lengan dan tungkai yang sebelah kanan itu lemas. Nah, itu salah satu tanda. Yang ketiga S itu speech problem. Jadi kalau ada rero atau balelol ya, kata orang Sunda mau bilangnya balelol gitu. Nah, itu juga bisa mengakibatkan salah satu gejala dari tanda-tanda stroke. Dan T itu time. Jadi fast itu ya harus segera dilakukan tindakan dibawa ke rumah sakit. Kemudian tanda dan gejala yang lain yang ini ya, ada hemidefisit motorik yang tadi ya, jadi sebelah badan kelumpuhan, ada hemidefisit sensorik ya, jadi ada baal, ada kesemutan ya sebelah badan, kemudian ada penurunan kesadaran ya, penurunan kesadaran, kemudian ada kelumpuhan nervus facialis, ada kelumpuhan hipoglossus yang bersifat sentral, kemudian ada gangguan fungsi luhur seperti kesulitan berbahasa ya, dan gangguan fungsi intelektual ya, contohnya demensia, jadi pelupa misalnya ya. Kemudian ada buta separuh lapang pandang, hemianopsia, dan ada defisit batang otak. Nah, ini tanda dan gejala yang mungkin terjadi pada pasien-pasien stroke ya. Nah, faktor risikonya apa? Faktor risiko yang bisa dikendalikan itu contohnya hipertensi. Hipertensi bisa dikendalikan dengan diet, dengan obat, dengan pola hidup ya. Kemudian atrial fibrilasi juga sama, endokarditis ya, stenosis mitralis, infark jantung, rokok, kemudian anemia sel sabit, TIA, dan stenosis karotis yang asimptomatik. Ini semuanya faktor-faktor risiko yang bisa dikendalikan. Yang potensial bisa dikendalikan itu diabetes mellitus ya, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian yang nggak bisa dikendalikan ini sesuatu yang memang menyangkut kondisi yang tidak bisa kita atur ya, umur, jenis kelamin ya nggak bisa kita atur. Nah, gimana penata laksanaannya? Pada saat stadium hiperakut itu kita lakukan di stroke unit sebenarnya ya, resusitasi cerebrocardiopulmonal. Jadi kita harus cek bagaimana cerebralnya, bagaimana kardionya, bagaimana pulmonalnya ya. Itu lakukan di stroke unit. Kemudian pemberian oksigenasi ya, kemudian lakukan CT scan segera,
kemudian EKG, fototoraks ya untuk melihat darah perifer lengkap, kemudian INR, APTT, glukosa darah, kimia darah termasuk elektrolit untuk menyingkirkan kemungkinan penurunan kesadaran misal dari yang lain, dan analisa gas darah kalau diperlukan. Ya, kemudian dukungan mental ini juga perlu ya. Karena kebanyakan karena stroke itu mendadak, jadi orang yang tadinya sehat tiba-tiba jadi lemah sebelah badan, dia merasa tidak berguna. Nah, ini berbahaya juga kalau misalnya dibiarkan tidak ada dukungan mental. Nah, stadium akut bagaimana? Ya, penanganan faktor-faktor etiologi maupun penyulit ini harus segera ditangani. Terapi fisik ya, jadi dikembalikan lagi terapi motoriknya, tangan, tungkainya juga dikembalikan. Terapi okupasi, terapi bicara kalau tadi ada afasia ya kita bantu terapi bicaranya. Dan terapi psikologis ya ketika misalnya yang terkena adalah para pencari kerja misalnya ya, pemberi nafkah keluarga. Nah, dia merasa tidak berguna gitu. Nah, itu juga harus didampingi secara psikologis. Kemudian edukasi pada keluarga pasien menyangkut dampak stroke. Jadi karena dampak stroke ini luar biasa berat ya. Apalagi kalau misalnya yang terkena stroke adalah tadi pencari nafkah ya, sehingga akan mengganggu kondisi keluarga ya. Nah, kemudian kita coba lihat di pembagian stroke berdasarkan yang tadi di awal ada stroke infarct. Kita lihat terapinya. Nah, ini beberapa terapi yang bisa kita kerjakan pada stroke infarct. Yang pertama, posisikan kepala 30 derajat. Kepala dan dada pada satu bidang, ubah posisi tidur setiap 2 jam. Jadi kalau bisa mobilisasi 2 jam, bebaskan jalan nafas, oksigenasi kalau perlu ya. Kalau tidak perlu oksigenasi nggak usah. Kemudian berikan antipiretik kalau demam, ya dinutrisi dengan isotonik ya atau kristaloid atau koloid sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nutrisi per oral jika menelannya baik, tapi jika menelannya tidak baik atau ada disfagi, gangguan fungsi menelan, maka dipasang NGT ya. Kemudian kalau gula darah lebih dari 150, maka kita bisa berikan insulin ya, kita berikan insulin yang kontinu. Nah, kemudian kalau ada nyeri kepala atau ada mual, ada muntah, yaitu kita terapi sesuai dengan gejalanya ya. Tekanan darah tidak perlu segera diturunkan ya, kecuali jika terjadi hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi pada infark itu di atas 220/120 ya, dengan MAP 130. Nah, ini harus diturunkan ya. Targetnya hanya 20% ya penurunan dari MAP-nya. Kemudian kalau terjadi hipotensi bisa kita loading dulu dengan NaCl misalnya ya. Kalau ada kejang bagaimana? Kalau ada kejang kita berikan diazepam, bisa 5-20 mg IV bolus pelan selama kurang lebih 3 menit ya. Kemudian jika TTIK meningkat bagaimana? Kita bisa berikan di bolus mannitol ya. Mannitol 0,25 sampai 1 gram per kilogram berat badan per 30 menit ya. Jadi nanti harus dilihat biasanya sampai 3-5 hari ya mannitol ini. Oke, nah ini terapi khususnya apa pada stroke infark, stroke sumbatan, yaitu antiplatelet dan antikoagulan, ya trombolitik RTPA, ya. Nah RTPA ini sekarang udah mulai diperhatikan ya. Alhamdulillahnya mungkin ke depan mudah-mudahan ini bisa dikaporkan di rumah sakit mulai dari tipe C itu udah bisa trombolitik ya RTPA. Apalagi rumah sakit yang ada CT scan ya. Kemudian ada agen neuroproteksi yaitu citicoline atau piracetam ya kalau didapatkan kondisi afasia. Oke, yang selanjutnya stroke perdarahan. Terapinya stroke perdarahan itu kita bisa perawatan di ICU jika hematomnya lebih dari 30 cc atau ada perdarahan intraventrikal dengan hidrosefalus atau dengan klinis pemburukan. Tekanan darah diturunkan jika tekanan darahnya lebih dari 180/105 yang termasuk dalam hipertensi emergensi pada stroke perdarahan. Ya diturunkannya 15-20%. Kemudian jika tekanan intrakranialnya meningkat, maka posisikan kepala setinggi 30 derajat dan kepala dan dada di satu bidang, pemberian mannitol dan hiperventilasi dengan PCO2 20-35 mmHg. Kalau ada gangguan di lambung, itu kita bisa berikan contohnya PPI atau supralfat ya atau kombinasi yang lainnya ya. Nah, terapi khususnya bagaimana? Untuk stroke perdarahan itu kita bisa berikan neuroprotektor ya, kecuali yang bersifat vasodilator ya. Kemudian dilakukan tindakan bedah. Nah, tindakan bedah ini tentu berdasarkan kriterianya ya, kondisinya. Contohnya ada usianya, letak perdarahannya bagaimana. Itu perdarahan di cerebellum itu kalau diameternya lebih dari 3 cm ya. Kemudian hidrosefalus akut ya, dilakukan VP shunt itu sangat perlu. Kemudian perdarahan lobar yang lebih dari 60 cc dengan tanda peningkatan TIK dan ancaman herniasi. Ini juga harus lakukan terapi khusus tindakan bedah pada stroke perdarahan. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir, ini perdarahan subarachnoid.
Perdarahan subarachnoid tata laksananya itu pemberian antagonis kalsium yaitu nimodipin ya. Nimodipin itu perlu diberikan itu sampai 21 hari ya, sampai 3 minggu pemberian ya nimodipin. Nah, kemudian ada tindakan bedah juga bisa kalau perdarahan subarachnoid itu banyak macamnya, bisa berupa embolisasi, berupa ligasi dan sebagainya. Kalau penyebabnya itu aneurisma ya, aneurisma atau AVM. Ya, gangguan-gangguan pembuluh darah. Tentu biasanya kalau subarachnoid ini memerlukan pemeriksaan berupa angiografi ya. Jadi nanti dicek dulu dengan angiografi, baru nanti dilakukan tindakan. Kira-kira tindakannya seperti apa. Nah, ini treatment-treatment untuk stroke ya, baik itu stroke infak, stroke perdarahan maupun perdarahan subarachnoid ya. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.